여유롭게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hofian Yuda. Saya dari SMK Duta Karya Kudus dari jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja industri di apotek PT Sipa. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Berikut ini ada latar belakang yang melandasi pembuatan laporan kali ini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berisi setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sehingga tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diselenggarakan melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan diselenggarakan untuk memperoleh tenaga kerja yang terampil dan bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka SMK Duta Karya mengadakan praktek kerja industri di apotek-apotek, khususnya di apotek Baitu Syifa. Selanjutnya, tujuan dan manfaat praktek kerja industri. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat praktek kerja industri. Yang pertama, mampu membentuk mental dan karakter. Yang kedua, mampu berkomunikasi langsung dengan pasien. Dan berikut ini contoh berkomunikasi langsung dengan pasien. Yang ketiga, mampu swamedikasi kepada pasien. Yang keempat, mampu menggolongkan jenis obat. Maksud dari menggolongkan jenis obat yaitu kita dapat menggolongkan jenis obat secara jenisnya. Contohnya obat bebas, obat keras, psikotropik, narkotik, dan lain-lain. Dan selanjutnya, mampu melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Maksudnya, mampu melakukan penyimpanan sediaan farmasi yaitu biasanya ada obat yang cuma bisa disimpan di dalam kulkas tapi tidak di dalam freezer. Contohnya supositoria. Supositoria tersebut tidak bisa di freezer. Hanya bisa dimasukkan di dalam kulkas tapi tidak di dalam freezer. Dan yang terakhir, mampu melakukan penerimaan barang. Maksud dari mampu melakukan penerimaan barang yaitu kita dapat melakukan penerimaan barang. Ketika barang datang, kita men-screening barang. Apakah barang itu sesuai, apakah tidak. Jika sudah, kita melakukan penyimpanan dan penulisan kartu stok. Karena terdapat stok baru, maka kita dapat menuliskan stok baru di kartu stok. Dan selanjutnya di bab kedua, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian apotek. Di sini terlampir pengertian apotek. Pengertian apotek menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2011 mengidentifikasikan apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Di bab kedua dan selanjutnya yang kedua saya akan membahas tugas dan fungsi apotek. Tugas dan fungsi apotek sebagai berikut. Yang pertama, sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang kedua, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang ketiga, sarana pembuatan dan pengabdian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian dan penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat, dan bahan obat tradisional. Dan masih di bab yang kedua, di jenis obat dan penggolongan. Dan di jenis obat terdapat 7 golongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas
yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Contoh obat bebas yaitu paracetamol, Nudiadex, Vitasimin 500 mg, dan polisilen. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas yaitu obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan. Maksud dari P1 sampai dengan P6 yaitu P1 yaitu awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang kedua, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Yang ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P yang nomor 4 yaitu awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam yaitu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh dari obat bebas terbatas yaitu Decolgen, CPN, Kalpanax Salep, dan Antimo. Selanjutnya ada obat keras dan psikotropik. Obat keras hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Contoh obat keras yaitu amoxicillin, asam mefenamat, efgitroches, dan metformin. Dan contoh psikotropik yaitu analsik, diazepam, durogesic patch, Esta, dan yang terakhir Elgran. Yang keempat yaitu narkotika. Narkotika yaitu obat yang dapat menimbulkan sifat adiksi. Adiksi yaitu kecanduan. Contoh obat golongan narkotika yaitu kodein. Yang kelima ada jamu. Jamu atau obat tradisional. Obat tradisional atau jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau gelenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan pengobatannya. Contohnya, Lagumin kapsul 500 mg. Yang kedua, Diapet kapsul. Yang ketiga, Renak kapsul. Yang keempat, Tolak angin cair. Yang kelima, Ambeven kapsul. Yang keenam, M kapsul. Yang selanjutnya yaitu OHT. OHT atau bisa disebut obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan uji khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau dengan hewan percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Contohnya yaitu antangin JRG, OB herbal, telap, tolak angin. Dan selanjutnya yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Bahan baku dan produksi jadinya sudah distandarisasi. Perbedaan dari OHT dan fitofarmaka yaitu jika OHT itu hanya diuji praklinik atau diuji dengan binatang saja. Jika fitofarmaka yaitu diuji praklinik dan uji klinik. Jadi fitofarmaka diuji pada hewan dan manusia. Dan contoh fitofarmaka sendiri yaitu Stimono Forte 10 kapsul. Bab 3 yaitu visi dan misi Apotek Baitu Syifa. Apotek Baitu Syifa mempunyai visi yaitu Apotek Baitu Syifa menjadi apotek yang menerapkan pelayanan bermutu, berkualitas, dan terpercaya serta menguntungkan bagi konsumen dan karyawan. Dan Apotek Baitu Syifa mempunyai misi yang pertama yaitu Apotek Baitu Syifa merupakan sarana pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan apotek yang terjamin mutunya, berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua yaitu menjadikan Apotek Baitu Syifa sebagai tempat pelayanan kefarmasian yang berdasar pada prinsip
pharmaceutical care pemilik modal. Masih di bab ketiga di struktur apotek. Berikut ini adalah struktur apotek Baitu Syifa. Pemilik sarana apotek yaitu Ibu Haji Eko Suwarti. Apoteker penanggung jawab yaitu Ibu Apoteker Yanulia, dan apoteker pendampingnya yaitu Ibu Apoteker Nurul Alfi Lailiyah, dan mempunyai PPK Kak Cici Fitriani dan Kak Kaila Najwatu Rizki, dan di bagian administrasi yaitu Ibu Kumala Alfiani Rizki, Sarjana Keperawatan. Di bab ketiga C yaitu jam kerja. Di shift pagi, jam kerjanya yaitu di jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Shift siang jam 2 siang sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk libur di hari Minggu. Selanjutnya, bab 4, waktu dan tempat kerja. Tempat praktek kerja industri dilaksanakan di Apotek Baitu Syifa yang berlokasi di Ruko Jember Permai nomor 1, Jalan Jepara, Kudus. Waktu praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari sampai dengan 30 April 2023 yang dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama shift pagi jam 7.30 pagi sampai dengan jam 2 siang, dan shift kedua yaitu di jam 4 siang sampai dengan jam 9 malam. Selanjutnya di bab keempat poin B yaitu pengelolaan apotek. Pengelolaan apotek yang pertama yaitu perencanaan. Yang dimaksud dari perencanaan yaitu merencanakan barang apa yang akan dibeli. Selanjutnya pengadaan. Pengadaan yaitu merealisasikan apa yang akan dibeli. Selanjutnya penerimaan. Penerimaan itu jika sudah memesan barang, maka akan dilakukan penerimaan. Selanjutnya penyimpanan barang. Penyimpanan barang yaitu melakukan penyimpanan barang ke tempat yang sesuai dengan golongannya dan sesuai dengan tempat penyimpanannya. Selanjutnya pendistribusian. Yang dimaksud dari pendistribusian yaitu diperjualbelikan. Selanjutnya bab 5. Bab 5 poin pertama yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu adanya praktek kerja lapangan di apotek, siswa-siswi mendapatkan manfaat secara akademik dan non-akademik. Manfaat secara akademik, siswa-siswi dapat menggolongkan jenis obat, racik obat sesuai resep dokter, dan melatih untuk berkomunikasi dengan pasien secara langsung. Dan untuk secara non-akademik, siswa-siswi dapat membentuk mental dan karakter. Dan saran. Selanjutnya, saran kepada apotek. Untuk saran kepada apotek yaitu penambahan tenaga teknis kefarmasian bisa dikolaborasikan dengan pihak sekolah, khususnya SMK Farmasi, karena SMK dibentuk untuk siap kerja. Selanjutnya, saran kepada sekolah. Untuk saran kepada sekolah yaitu untuk mengupdate ilmu yang ada di lapangan dan diterapkan di sekolah sebagai bahan ajar. Selanjutnya masih di bab keempat, poin B yaitu lampiran foto. Berikut ini adalah lampiran foto etalase. Di Apotek Baitu Syifa terdapat etalase prekursor susu. Selanjutnya etalase obat generik dan etalase obat paten. Selanjutnya etalase alkes dan salep. Selanjutnya etalase obat-obat bebas dan PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. Di etalase selanjutnya ada etalase sirup dan etalase vitamin. Dan di etalase selanjutnya ada etalase psikotropik dan etalase narkotik yang biasanya dimasukkan ke dalam tempat tersendiri, sebagai contohnya sebagai berikut. Selanjutnya penyimpanan etalasenya
etalase kulkas, kulkas untuk penyimpanan suppositoria dan injeksi tertentu. Dan selanjutnya ada surat pesanan. Dan di Apotek Baitul Syifa terdapat beberapa surat pesanan, yaitu surat pesanan narkotik, surat pesanan obat bebas, surat pesanan prekursor, dan yang terakhir surat pesanan psikotropik. Dan berikut ini ada lampiran foto, yaitu buku laporan penjualan. Dan yang kedua yaitu kartu stok. Yang selanjutnya ada nota pembelian. Dan yang terakhir yaitu kopi resep. Berikut ini adalah foto dokumentasi bersama ibu pembimbing dari apotek dan bapak pembimbing dari sekolah dan bersama mbak-mbak apotek. Yang selanjutnya poin C, membahas tentang kegiatan PKL selama 3 bulan. Dan pertama, yang pastinya kita juga mengadaptasikan karena kita memasuki tempat baru, memasuki dengan orang-orang baru, kita harus mengadaptasikannya. Dan selanjutnya, kita juga kebersihan setiap harinya dan mengisi kartu stok setiap pergantian shift dan juga melayani pasien. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ketika ada salah kata yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.